Yang gini tadi udah. Hengkaye Adinata. Belum bergabung. Sudah kok ini. Ini maksudnya dia tak undang gitu. Iya. Ini bilangnya udah kok. Kita ngundang apa? Dia Kita undang. sudah lah, udah. Ini udah Bu. Oh, Bisa pada. halo sobat Kepi friend. Tunggu sebentar ya. Ini kita mau undang Hengki dulu ya. Bentar ya. Hengki, kok belum muncul ya? Hengki. Belum ada notif dari live-nya. Gimana? Untuk join. Ada request. Sudah bisa. Dan Hengki. Oke. Hai. Halo, selamat siang, Ci. Selamat siang, long time no see. Long time no see, Tambah iya. keren aja nih rambutnya. Tambah keren aja. Orang nggak ngapa-ngapain. Masih settingan Gimana baru nih? bangun. Minus Hah? 117. Masih bisa kecuali nggak nih minus lagi nih. Sebenarnya dari kemarin udah cukup kelihatan ya. Karena asingnya outflow-nya 15 triliun dalam 1 bulan gitu ya kan. Dan ya itu mungkin cerita dikit ya kenapa bisa IHSG kayak gini ya. Satu, karena asing outflow. Kenapa asing outflow 15 triliun? Pasti ada reason dong gitu. Enggak jual beli 15 triliun itu bukan kayak kita. Suka-suka kita mau beli jual. Mereka enggak, mereka ada analisa matangnya karena kan mereka mempertanggungjawabkan duitnya. Iya, betul. Nah, 15 triliun itu mereka keluar karena satu, dolar kita kan naik, itu udah very common gitu loh. Dan yang kedua sebenarnya yang bisa dipelajari itu dari gold ya. Gold itu all time high terus-terusan gitu. Kalau gold all time high artinya kan orang pindahin ke safe haven ya, duit-duitnya. Kalau kenapa pindahin ke safe haven gitu? Dari mana dia pindahnya? Ya, dari instrumen yang high risk. Yang high risk apa? Ya, sekarang sih ada kripto ya, tapi kalau conventionally adalah saham gitu. Makanya mereka pada berbondong-bondong cabut duitnya dari saham, pindah ke emas. Makanya emas all time high. Nah, oleh karena itu ya saham-sahamnya terpuruk gitu loh. Nah, terpuruk, dan kenapa mereka pindah ke emas? Ya itu something yang kita nggak tahu gitu. Cuman
analisa mereka level institusi seharusnya ya paham lah, mungkin perang, krisis atau apapun. Dan sebenarnya yang bikin saya agak ngeri juga ya, saya sih mulai kurangin posisi ya, saya trading doang gitu. Ya hari ini sih loss lah, tapi ya overall sih syukurnya ya masih oke gitu. Karena yang penting itu ya kita standby gitu, kita kan nggak bisa profit terus-terusan gitu. Nah sama market ya, mungkin ini udah lupa, cuman aku mau remind teman-teman gitu ya kan. Tahun lalu itu Jeff Bezos jual sahamnya banyak, Mark Zuckerberg jual sahamnya banyak, siapa lagi ya? Bill Gates jual sahamnya banyak gitu ya kan. Warren Buffett udah cash out terus-terusan gitu. Jadi ya untuk level mereka udah khawatir gitu. Mereka khawatir ya kita retail masa senyum-senyum happy-happy gitu ya. Enggak dong, kita juga harus ikut khawatir gitu. Karena ya ciri-cirinya udah kelihatan. Kelihatannya apa ya? Saham mulai jatuh, kripto mulai jatuh, safe haven mulai naik, suku bunga tuh nggak akan membaik sampai tahun depan. Ada lagi perang gitu. Aduh. Nah, jadi ya akan ada disrupsi ya. Jadi better sekarang sih cash ya. Cash is, kalau orang bilang cash is the king gitu ya kan. Kalau saya nggak setuju gitu. Cash is not the king gitu ya kan. The king cannot survive without the queen. The queen-nya apa? The queen-nya adalah opportunity gitu. Jadi ketika dia jatuh, ada ratunya. Nah, raja sama ratu ya sama-sama ya make a badass gitu ya. Tapi kalau raja doang single fighter ya kehidupan personal dia berantakan. Jadi ya ini sebenarnya kesempatan ya, malah saya lagi tunggu gitu ya kan, tunggu aja jatuh. Kalau nggak ada saham Pak Barito kayaknya lebih deh sih, udah 6 ribuan gitu. Iya. Udah 6 ribuan gitu ya. Iya. Jadi Iya, ya kan, kalau Ovilus gitu sih. iya, aslinya kan jualnya masif di bank ya. Khususnya di bank ya Hengkinya. Jadi Iya. sebagai balance-nya adalah sahamnya Papa Prayogo ya yang jadi balancing. Papi itu gila dia. Ya kalau nggak ada dia sih selesai ya. Iya. Ya cuman kan jadi agak serem juga ya kalau sampai sahamnya Papi itu kayak bubble gitu. Iya. Takutnya kalau Papi bisa dibilang bubble enggak, kayaknya udah jelas bubble deh kayak gitu. Oh gitu. TPIA minus terus. Brand yang udah jadi yang brand lah number one gitu. Cuman ya selagi Papi mau maintain ada jadwal ya serah dia gitu ya kan. Cuman ya hati-hati juga gitu. Kayak TPIA tadi saya lihat sih dia 8.300 digebuk 7.600 selevel TPIA gitu, top 15 market cap ya, sekali turun 5% dan lihat aja candle-nya gitu, jarum gitu, jadinya ya bisa terjadi. Dan saya lihat ke IHSG nge-reflect gitu, jadi ya hati-hati gitu, kalau Pak Prajogo lagi diem gitu ya selesai gitu. Iya, jadi memang apa namanya balancingnya di grupnya Prayogo di satu sisi yang di satu sisi banknya kayak hari ini kan Bank Mandiri benar-benar dibantai ya. Iya. Kemarin BRI, sekarang Bank Mandiri ya kayak gitulah. Iya. Dibantai sebenarnya hari ini sih besok ya menarik ya kalau untuk short term ya. Cuman kalau kamu lihat bantainya sebenarnya udah dari kemarin gitu. BBCA dari Ceban dibantai juga, Telkom, nah yang pertama kali dibantai Telkom ya, dari 4.000 ke 3.000, BBRI udah 20% gitu, BMRI hari ini sendiri 8%, ya BBNI juga dari 6.000-an sekarang 4.900 gitu. Jadi sebenarnya udah dibantai di luar gitu, cuman ya orang-orang nggak sadar gitu. Tapi ya seharusnya sih pada ngerasa ya kalau nggak enak nih trading gitu. Tapi ya momen yang paling apa ya, paling menguji seseorang ya ketika momen-momen seperti gini lah ya, gitu. Menguji ya siapa diri kamu gitu. Iya. Saat ini memang benar-benar diuji, yang benar-benar bisa bertahan itu yang akan menang. Iya, ya kan? dari awal tahun kayaknya sih udah 3 tahun loh. Iya. Sejak COVID itu kan maksudnya benar-benar disaring yang benar-benar kan dulu waktu COVID itu kan banyak yang kerja di sektor real balik terus kan ke saham lah, itu sudah mulai inilah mereka udah balik ke memang benar-benar ke real. Nah sekarang ini yang benar-benar memang hidupnya trading for livingnya buat saham yang masih bisa bertahan itu masih disaring lagi ya. Iya, masih disaring.
yang masih bertahan tetap di press gitu ya. Press. Susah, cuman ya itulah hidup ya, kan nggak ada yang gampang gitu. Iya. Jadi menurut Hengki, sebenarnya kondisi sekarang ini kan memang memburuk, tapi selalu mesti ada peluang ya Hengki. Maksudnya walaupun kondisinya ini masih belum membaik ya, maksudnya ini masih, apalagi ini bulan Mei ada slogan sell on May and go away kan. Jadi, nah tapi menurut Hengki sendiri ini masih ada opportunity ya. Maksudnya kita pegang cash, nanti suatu saat kalau misalnya nanti ada perbaikan atau ada kondisi apa yang mungkin menurut Hengki bisa balik lagi ke saham gitu. Kalau saya sih paling gampangnya lihat when there is a blood in the market. Iya, oke. Artinya ada tumpahan darah gitu, orang stres gitu kan. Ya kenapa dia stres? Tandanya dia nggak punya cash, dia duit semua saham nyangkut kayak gitu, makanya dia stres gitu. Kalau orang nggak punya sesuatu, gue udah siap ancang-ancang nih gitu, udah siap ancang-ancang nih gitu. Jadinya ya ketika momen itu ya, sekarang sih orang-orang udah pada teriak, cuman bagi saya masih too soon gitu. Belum ada ciri-ciri membaik ya gitu ya. So far ya saya sih trading ya, jadi ya nggak gitu peduli gitu. Dan saya juga tradingnya itu pagi-pagi doang, Pak, jam 9 sampai jam 10. Saya tuh masih duduk depan laptop, tapi ya kursinya udah kayak hampir baring gitu ya kan. Udah santai-santai gitu ya kan, udah minum, makan, cemil gitu ya. Karena ya seperti gitu. Mungkin saya bisa tambahin dikit ya, Cik ya. Kalau di market bir itu tinggal dua yang bisa dilakukan. Satu adalah kamu hebat trading, kamu bisa profit. Kedua adalah kamu menahan diri gitu. Skill yang dibutuhkan itu dua itu dari pengalaman saya pribadi ya. Saya nggak tahu teman-teman gimana ya. Skill menahan diri gitu. Nah, kalau lihat komputer terus pasti bawaannya ya nafsuan gitu. Kamu enter terus gitu ya, namanya trading gitu ya kan. Nah, tapi digebuk ya better nahan dirinya gimana, terserah kalian mau ngapain gitu ya kan, santai aja. Nggak perlu buru-buru lah, dan selalu penahanan diri sih yang penting gitu. Karena analisa itu gampang. Jadi kalau sebenarnya kamu udah ngerti trading ya, sebenarnya untuk analisa itu piece of cake gitu. Yang susah itu tahan diri. Ini Cile ini nge-lag ya, atau saya yang nge-lag? Ini siapa yang nge-lag ya? Udah Heng, sorry Heng. Oke. Heng, kalau kondisi yang biasanya ya, kalau misalnya kita berkaca dari tahun waktu COVID itu ya, itu band-nya itu kan langsung Heng, turun 10%, 10%, 10%, cetek. Kalau ini kan lama Heng, kasih harapan dulu, naik sebentar, nanti terus diguyur lagi. Kayak kemarin kita kan udah plus banyak, tahu-tahu turun lagi gitu. Jadi kayaknya kasih harapan terus dijatuhkan, begitu dia naik terus jatuhkan lagi. Kamu merasa seperti itu nggak, Heng? Iya, kan itu adalah distribusi yang baik ya, gitu ya. Kalau itu distribusi yang baik gitu kan, distribusi di harga atas, dia goceng jual 1 triliun orang beli, LK bagus kan, ini LK bagus, BMRI LK bagus, BBRI LK bagus, BBCA LK bagus, tapi dijual kan orang ya nggak tahu ya. Dari point of view trading ya, yang saya pengalamannya nggak banyak ya, saya angkatan corona gitu, cuman ya polanya selalu sama gitu, newsnya keluar ya, orang-orang retail ya, wah bagus nih, ya terserah dia gitu ya, dia beli gitu, asingnya jual, ya inilah yang sedang terjadi gitu. Itu adalah distribusi yang sempurna gitu ya, karena distribusinya harga atas ya. Berbeda kayak saham apa ya, saham kayu gitu kan, langsung ARB gitu kan, ARB besok ARB ya nggak ada yang mau beli, makanya nggak distribusi, nyangkut kan dianya gitu. Jadi ya ya seperti itu gitu. Ini distribusi yang baik ya. Kapan langsung blub jatuh gitu? Ya kita nggak tahu gitu. Bisa aja setelah distribusi ada event langsung aja dibanting gitu. Karena ini kan udah total distribusi, udah langsung create fear gitu. Jadi ya
cycle-nya selalu sama. Iya, iya. Sama kayak Bitcoin gitu. Bitcoin naik. Dari 20.000 naik ke 70.000. 70.000 keluar berita, BlackRock beli ETF gitu. Terus orang bilang, wah BlackRock beli di 70.000, ini ke 100.000, $1 juta. Ya tunggu dulu gitu, dibanding kan ke 50-an ribu. Nah orang bingung gitu ya. Terus orang bilang, ini bull run. Bull run belum mulai gitu. Ya 20.000 ke 70.000 itu udah naik 3 kali lipat asetnya. Bukan bull run apalagi gitu, mau apa gitu. Memang bull run gue dari 20.000 ke 2 miliar gitu ya kan. Ya kan, ya seperti, tapi ya enggak, tapi ya begitulah ya. Market ya permainan psikologis Iya, ya. Jadi ya betul. iya psikologis FOMO kan, FOMO. bikin FOMO gitu. Mau nggak Benar. mau gue tarik nih naik, nggak mau naik gitu. Iya, benar. Oh ujung-ujung dia beli, Iya, dia iya. beli, Iya, kasih iya. news, kasih bumbu. Jadi yang pegang Iya, confidence, yang iya. pegang confidence dikikis gitu, dikikis ya, Iya, pembunuhan iya. lah itulah gitu. Ya, memang market itu benar-benar permainan psikologis ya antara fear sama FOMO itu ya. Di saat market Iya, FOMO hajar, di saat iya, marketnya dinaikin ya betul. sama sebenarnya ya. Iya, Tapi sama. aku tertarik sama statementnya dari Hengki kalau misalnya di bear market ini ada memang kita Baik kalau lagi. memang mau trading ya trading atau menahan diri. Nah mungkin kalau misalnya supaya eh, tahu akan gerakannya mungkin size-nya trading mungkin dikecilin kali ya Hengki ya. Itu Ya lebih kalau mau, wise ya. iya benar. Kecilin lah, tapi ya menurut saya sih jangan ditinggal ya, tetap lihatin market gitu. Karena kapan market rebound kita nggak tahu gitu, dan ketahuilah market jatuh kencang, reboundnya kencang banget gitu ya. Kita bisa manfaatin momentum seperti itu. Makanya saya sih ngantuk tapi ya baring di kursi gitu. Cuman Iya, ya iya. siap-siap aja gitu, karena kan kita nggak tahu, dia nggak ada kasih apa-apa, ayo saya mau naikin gitu kan, nggak ada gitu. Kalau ada kayak gitu semua orang udah kaya ya sih ya. Iya, kalau gampang semua orang kaya. Iya Ini benar, semua justru orang udah kaya. ujiannya ya. Heeh. Ini justru ujiannya ini, Mm-mm. ujian banget ini. Iya. Hengki, kalau kamu lihat saham, sebenarnya saham apa yang, maksud aku ciri-ciri apa yang menurut kamu yang menarik, Hengki? Jadi kalau ini kamu lihat volumenya atau bandelnya atau apa gitu. Oh ini menarik ini di saat trading yang sulit Sebenarnya ini. saya lihatnya sih sebenarnya banyak hal ya. Yang pertama sih saya lihat kepentingan gitu. Oh, Kepentingannya oke. apa? Nah, kalau kepentingan, kenapa saham Pak Prayogo naik ke atas gini semua? Karena brand sendiri belum distribusi gitu. Dia kan mau jualnya itu saingannya bukan retail gitu. Ya kita retail, duitmu berapa sih? Duit saya berapa sih? Kita kekumpul deh, semua deh kekumpul. Paling banyak lah, paling banyak paling berapa ratus miliar gitu ya kan. Tapi ini kan dia bukan mau jual berapa ratus miliar, dia mau jualnya triliunan gitu. Siapa yang bisa menyerap triliunan, menyerap triliunan duitnya Pak Prayogo? Yaitu ya tentu asing, indeks gitu, STSE, MSCI gitu. Jadi ya ada agenda gitu. Begitu juga dengan cuan, begitu juga dengan TPIA gitu. Jadi ya tiga sana ya mereka akan outperform gitu. Tapi sebelum itu kan good case-nya ya, maksudnya case skenario yang gampang kita untuk sebenarnya untuk lihat. Tapi kalau skenario yang lainnya ya kita lihat dari money flow gitu. Terserah lah, ada orang mau lihat dari aliran dana, mau lihat dari chart gitu. Tapi ya itu sebenarnya saya yakin kalian tuh udah tahu gitu. Cuman kalian bebal doang gitu. Kalian tahu ini mau turun gitu. Saya yakin deh gitu. Orang setiap hari lihat chart ya. Jangan kita ngomongin bukan orang yang pertama kali trading ya. Orang yang udah trading di atas 1 tahun dia pasti tahu, wah ini nggak benar nih technicalnya nih, atau ini nggak benar nih money flow-nya. Udah tahu gitu. Cuman ya sekali lagi penguasaan dirinya nggak ada gitu. Nah kemarin juga saya sering ya, ini yang hal yang mungkin saya sering dengar, ini saham nggak mungkin nggak mantul, harganya 10.000 udah turun ke 5.000 pasti ada mantul, gue beli di 5.000, dia bilang kayak gitu kan. Terus saya naik balik gitu, apa dasarnya mantul, dia bilang karena udah turun banyak gitu. Terus ya saya jawab lagi gitu kan, saya jawabnya saya suka, maksudnya realistis aja ya gitu ya. Saya ketus juga orangnya, jadi ya tembak aja gitu. Kalau 10.000 ke 5.000, kalau emang beneran bagus 10.000 itu ke 15.000 bro gitu, bukan ke 5.000, itu hilang 50%. Ada apa ya kita nggak tahu gitu. Nah ujung-ujung 5.000 turun lagi nanti ke 4.000 gitu. Nah 4.000 nanti dia naik dikit,
naik dikit 4.000 ke 4.300. Nah, ini udah naik nih, gue beli lagi. Ya, turun 3.000, nyangkut gitu. Ya kan? Ya itulah yang realitas sangat sering terjadi ya gitu. Teman saya yang bukan trading ya, investing ya gitu ya. Investing. Dia beli Astra. Dia beli Astra, beli terus Astra kan performance-nya sideways gitu dari COVID 3.000 ya mentok-mentok 7.000, dia average-nya 6.000 gitu. Dia kan udah tahan berapa tahun gitu, 3 tahun gitu, semua dananya ini masukin ke sana ya, walaupun ada dividen ya gitu, cuman kan sayang gitu kalau kamu masuk banking kan ya gitu ada chance untuk kamu profit, ada dividen juga gitu, tapi ya seperti gitulah ya, nggak ada kata nggak mungkin ya di saham ya. Semua tuh mungkin gitu. Nggak ada yang nggak mungkin. BBCA mau jatuh, AMD berharga ini mungkin gitu. Kenapa enggak gitu. Jadi ya tidak ada yang tidak mungkin. Dan yang paling susah itu denial ya. Iya, benar denial ya. Ngakuin kesalahan susah sih. Salahin orang Jadi, paling hebat. Iya. Ini paling hebat gitu. Jadi Hengki kalau misalnya melihat ini, kalau kayak gini hari ini Hengki trading apa nih hari ini? Kalau boleh BRPT. tahu. BRPT. Kenapa Hengki kok tertarik dengan BRPT untuk trading hari ini? Lihat apanya? Oke. Kenapa BRPT? Satu, kita kalau kalian lihat aliran dananya udah jelas itu. 2 hari itu masih banget diakumulasi BRPT-nya. Terus kedua, kalian perhatikan, saya tuh main BRPT ya. For information, sebelum BRPT rally itu di harga 900-an saya sudah di harga 700-an ya. Nih sabar ya, saya lihat ya. Sebelum dia narik kencang gitu ya kan. Iya, 800 gitu. Kalau teman-teman yang follow saya dia masih tahu gitu. Saya 800-an itu main BRPT. BRPT itu ciri khasnya satu. Dia support, dia jebolin dulu supportnya. Besoknya ditarik. Lihat aja gitu. Lihat aja terus. Selalu hal yang sama gitu. Jadi ya BRPT ya yang pas kemarin berapa nih supportnya 900-an, dia jebol ke 800-an, besoknya sih saya nggak beli ya gitu. Cuman ya saya udah ngincar gitu, karena dia naik-naik terus ya, saya nggak pede ya sama indeks ya, jadi saya ya udah nggak usah trading. Cuman hari ini saya lihat dia jatuh merah, ada momentum gitu ya, saya tradingin BRPT gitu. Saya trading BRPT sama menurut saya menarik Wika ya. Barusan dibuka ini ya. Iya, Wika barusan dibuka. Iya, setelah di setelah di UMA gitu lama, dia kebuka UMA-nya nggak ada notifikasi gitu. Dan Wika ini menarik ya, yang kalian kalau harus lihat saham-saham Wika ya contoh. Wika itu CC kumpulin. CC itu adalah Mandiri Sekuritas. Mandiri Sekuritas mayoritas itu sering dipakai sama fund manager gitu. Fund manager BUMN ya. Dan ini ya Wika ya barang BUMN gitu. Sebelum PTPP rally juga CC-nya yang sikat banyak gitu. Jadi ya saya lagi nunggu aja gitu. Nunggu momentum sambil kumpul-kumpulin. Kalau sekarang sih scalping agak capek ya gitu ya. Scalping loss. Jadi kamu agak scalping agak swing juga ya, Hengki? Swing sih enggak ya. Karena kalau swing temponya itu kan lama gitu ya, bisa seminggu 2 minggu gitu. Saya enggak gitu, saya rata-rata 2-3 hari gitu. Emang bid offernya lagi dijaga, ya udah saya ikutan koleksi aja gitu, ya santai-santai gitu kan. Seperti itu ya, mainnya seperti gitulah. Seperti itu. Jadi Hengki tertarik dari Barito karena juga dilihat juga ada inflow-nya ya Hengki ya tadi pagi ya. Benar. Barito ini paling ini ya, kalau misalnya grupnya Barito naik semua, ini dia yang paling akhir ya, Heng? Belum kali. Nah makanya kita ya waiting gitu. Kamu berani nggak beli TPIA di harga sekarang? Sih nggak berani ya. Iya benar. Saya tuh benar. Dari semua saham Barito saya paling cium sama TPIA. Saya beli itu turun, saya jualnya naik terus. Jadi anjir nih TPIA, saya nggak mau main lagi TPIA gitu ya kan. Cuan ya salah satu yang menyumbang gede cuan brand ya, walaupun ya banyak loss juga di sana, cuman ya itu menyumbang gede. Cuman BRPT sih so far bagus ya money flow-nya ya. Apakah dia akan all time high 2000? Ya let's find out gitu ya, kita nggak perlu nebak ya. Sama yang tadi 10.000 ke 5.000 itu masalahnya satu, kita manusia suka jadi Superman sih. Oke. Superman gitu, 10.000 5.000 saya beli gitu.
kenapa gitu, kenapa beli gitu. Saya yang penting mau Superman gitu ya kan. Oh, BRPT gue beli, gue nggak mau jual kalau nggak all time high. Nah itu kan Superman gitu ya. Ya ngapain kamu Superman gitu ya, kita kan bukan cari siapa yang beli paling bottom, siapa yang jual paling pucuk ya, kita ya cari yang, saya cari duitnya ya bro, nggak tahu deh yang lain gimana. Kalau orang carinya screenshot ya silakan gitu, saya sih cari duitnya gitu, duit lebih penting gitu. Ya, jadi kadang-kala kan orang tuh kepengennya jual yang paling tinggi, belinya yang paling rendah. Nah itu kan, nah itu loh, kadang-kala nggak realistisnya seperti itu kan Hengki ya. Yang penting kan harusnya cuan segala macam gitu kan. Iya, maunya jual paling atas, tapi nggak pernah belajar gitu. Jadi ya nggak bisa seperti gitu. Heng, kalau jadi tadi kalau kamu lihat berarti yang menarik masih Barito sama Wika ya, Heng. Ada lagi nggak Heng yang menarik lagi, Heng? Sebenarnya menarik ya. Yang menarik kayak tapi Penin Life ada sekarang? Ya kalau yang top liner saya nggak sebut ya, yang saham kecil saya nggak mau sebut ya. Nanti kalau sebut nge-spike jatuh, saya lagi disalahin gitu. Panin ya, Panin saya sih udah jual semua ya dari 300. Saya nggak main lagi Panin gitu. Cuman belum lihat lah ya, belum tertarik gitu. Yang bagus BRPT, Wika sama sebenarnya Tins ya. Tins bagus gitu. Kenapa bagus? Akumulasinya masif satu. Cuman hari ini swagnya ya adalah kemarin keluar LK. LK-nya jelek, tapi wah, ada pembuangan sih, tapi buangannya kecil gitu. Ada yang tahan juga. Jadi ya menurut saya ini Tins prospek ya sangat bagus ya untuk trading ya, sekali lagi ya, bukan untuk invest ya, trading gitu. Itu oke. BRPT, Tins, Wika. Itu sih. Apalagi ya? Saya lihat saya punya apa dulu. Ya itu 3 sih yang saya lihatin. Nah, iya. Itu 3 mainly saya lihatin. Gitu. Oke. Hengki, ini ada pertanyaan. Pola kutang. Iya, ada pola kutang. Apa itu? Itu sebenarnya dipakai di kripto sih. Sebenarnya di saham juga sebenarnya bisa dipakai. Pola kutang itu sebenarnya bahasa marketing lah ya bagi saya gitu. Cuman untuk gampangnya, kenapa pola kutang gitu ya kan? Karena ya kita tahu kutang ya, W gitu ya, gitu ya. Ya itu ya ibaratkan double bottom, double top gitu. Sesimpel itu doang. Kenapa saya nggak pede sama IHSG gitu ya kan? Kalian lihat IHSG itu double top gitu, udah simple gitu ya kan? Itu double top. Double top artinya apa? Nggak mampu membuat higher high. Cuman ya detailnya ada lagi ya. Cuman ya kita ngomong yang paling gampangnya aja dimengerti gitu. Karena detailnya itu harus berbicara mengenai volume, berbicara mengenai transaksi, itu agak ribet gitu. Dijelasin panjang lebar juga belum pasti ngerti. Jadi itu pola kutang ya seperti gitu ya. Double top, double bottom gitu. Oh gitu. Hengki, kamu rajin baca buku apa enggak, Hengki? Baca apa? Ada pertanyaan. Buku. Saya orangnya buku ada rekomendasi buku enggak? Untuk ini ada yang tanya rekomendasi buku ada nggak gitu? Nih mungkin aku agak berbeda sama orang-orang ya. Orang suka baca buku baru praktik gitu ya kan. Kalau bagi saya sendiri loh ya, saya nggak tahu orang-orang gimana. Baca buku baru praktek itu mengkotakkan pemikiran kita. Jadi kita kurang kreatif bagi saya gitu. Kalau saya sukanya praktek dulu gitu. Saya praktek, saya ketemu rumus, saya ada tanda tanya, ya udah baru nanti saya cari di buku. Jadi ya melengkapi. Karena kalau buku itu kan ya udah textbook gitu ya kan. Ya itu yang tertulis itu di luar dari itu nggak mungkin ada. Tapi kalau kita misalnya belajar dulu, kan kita bisa menemukan sesuatu yang di luar buku. Jadi kita bisa lebih advance daripada bukunya kalau bagi saya. Tapi kalau untuk ngebaca buku, ada nggak? Ada, cuman materi-materi tertentu aja gitu yang saya baca gitu. Kayak subbabnya tentang volume gitu. Nah itu saya baca. Teman saya pelajari terlebih dahulu. Apa sih itu volume gitu? Saya praktek dulu di market. Jadi kalau ditanya sebenarnya ada buku atau enggak, buku yang paling bagus menurut saya untuk dimengerti adalah kamu baca bukunya, saya ketik ya kali ya. Iya. Baca semua, namanya Richard Wyckoff ya gitu. Itu dia jelasin tentang volume itu bagus sekali gitu. Dia ngejelasin tentang volume, apa sih manipulasi market,
cara fund manager menggerakkan harga, ciri-cirinya apa gitu, cycle-nya gimana, itu Richard Wyckoff itu psikologinya itu paling benar gitu. Karena ya kamu kalau ngomongin apa ya, buku segala macam ya nggak apple to apple gitu. Kamu ngomong misalnya contoh yang analisa teknikal yang super mega profit, ya kan nggak tahu dia trading atau nggak trading gitu ya kan. Dan itu ya kita cuma hanya bisa lihat oh intinya seperti gitu. Jadinya menurut saya sih baca buku belakangan ya, hanya cari missing piece-nya gitu. Kalau saya sih lebih ke bid offer, dan bid offer nggak ada bukunya gitu loh. Itu apa namanya, harus jam praktek mempelajari sendiri ya, Hengki ya. Iya. Yang praktek itu jam benar-benar jam Jam terbang gitu. Tahu ini, oh ini siap-siap naik, siap-siap Iya, turun, iya. itu mah tahu gitu. Iya. Iya benar Hengki. Kalau misalnya kita baca buku dulu tuh kita langsung terkonsep ya. Maksudnya Iya. gini gitu. Kalau ini prakteknya seperti ini, jadi dicocokkan dengan teorinya. Karena kan kadang-kala buku itu dibuat kan juga udah lama ya. Jadi Iya. mungkin sudah nggak update juga. Betul, Ya kan? betul. Nah, sudah nggak update. Takut yang saya Iya. paling takut itu udah nggak update, kita pakai yang lama gitu ya. Nah itu benar. Akurasinya pasti berkurang dong gitu. Nah ini mau tanya-tanya saham ini, Hengki. Nah, Kalau menurut kamu Bank Mandiri ini hari ini yang diguyur, ada peluang scalping atau enggak nih? not worth it. Oh. Kenapa not worth it? Karena volumenya itu sangat besar. Gitu. Untuk pagi-pagi, ini sekarang jam 1, baru awal sesi perdagangan, volumenya itu udah volume tertinggi nih. Semenjak, anjir ini volume tertinggi nih. Semenjak Desember 2022. Ini baru setengah hari perdagangan loh. Belum 1 hari gitu. Artinya apa? Artinya ya, orang gebuk banget gitu. Kalau kita orang lagi berantem nih ya. Si A sama si B lagi pukul-pukulan gitu. Kamu Kita berdiri di di tengah-tengahnya, kamu ditabok gitu. Kamu kena gitu ya. Saya sih nggak mau ya, saya sih mau nonton, cuman ya di belakang aja gitu. Pas mereka udah selesai damai gitu, baru saya meleraikan, udah pak, kan keren gitu ya kan. Perumpamaan yang cocok sekali. Iya, jadi ya Benar. ibaratnya seperti gitu. Ini lagi emosi ya. Hah? Ini penjualannya kan orangnya bertengkar lagi emosi banget, jadi dilerai juga nggak bisa. Iya, nah kalau orang lagi emosi, lagi berantem, terus kamu berdiri tengah-tengahnya, kamu kena pukul, salah siapa? Salah kamu dong gitu ya kan. Iya. Benar. Iya. Kecuali kamu mau invest ya, itu sangat berbeda cerita. Saya sih nggak ngomongin kacamata invest sama sekali gitu ya. Trading gitu. Oke. Pani gimana? Nggak menarik. Pani, nah pola hutang gitu. Pani itu saya salah satu orang yang pegang Pani itu lumayan lama gitu. Saya pegang di 4.500-an. Nggak, bagi saya sih lama ya. 1-2 bulan itu bagi saya lamanya, na'udzubillah gitu. Saya jualnya itu di pucuk kurang lebih 5.600. Kenapa jual di 5.600? Karena satu, ada pola hutang, udah gitu kan. Pola hutangnya nggak kuat high, distribusi nggak kuat high, ya saya buang gitu. Sama Pani, kenapa nggak menarik ya bagi saya? Karena kalau kamu cek kemarin, gitu, saya sudah nggak pernah cek ya, karena udah nggak menarik. Jadi kalau nggak menarik, saya nggak cek gitu. Pani, di 5.000 lebih sedikit, dia itu RF-nya yang akumulasi Pani. Kalau kamu lihat history gitu ya kan, history Pani gitu, yang dari 1000-an narik ke 6.000, itu RF-nya. Jadi RF-nya yang narik terus gitu, Nah kali-kali ini RF enggak kelihatan. Makan, narik, digebuk gitu, dia cut loss, sudah gitu. Ya saya sih udah nggak mau gitu, not worth it lah seperti gitu. Jadi nanti, dan kemudian dia mau right issue. Ya Pani mau right issue lagi ya. Biasanya gitu. harga 100 dia kalau right issue. Nggak tahu lah. Gitu. Saya nggak ngerti tentang right issue segala macam gitu. Saya bodoh amat. Dia mau right issue. Ya right issue itu urusan dia. Dia kenapa dia right issue, saya yang rugi. Saya kan tak mau lah. Jadi ya saya nggak ngerti corporate action gitu. Karena saya trading gitu. Ada momentum ya udah trade. Oke. Medco, Hengki, ada pertanyaan tentang Medco. Kan minyaknya ini naik terus. Medco ya? Medco ya? Medco sih bos, beruntungnya udah jual ya. Udah jual di lumayan tinggi lagi. Medco.
tidak tahu ya. Kalau saya lihat dari, coba kita lihat bid offer. Bid offer Medco tidak menarik. Nah, bid offer Medco per sekarang itu tidak menarik ya. Jadinya saya skip gitu. Skip. Dan Medco itu mainnya sebenarnya agak susah gitu. Kenapa? Karena dia suka gap up, gap down gitu. Tuh bencinya itu gitu. Itu benar-benar gap up, gap down gitu. Cuman kalau secara price technical, Medco iya benar menarik gitu ya. Kan di 1280 ya, dikit lah sekarang 1300. Cuma secara bid offer sekarang nggak bagus gitu. Cuman kalau kamu bisa willing to accept the risk ya silakan. Saya sih nggak mau seperti gitu. Bumi gimana, Hengki? Bumi. Bumi ya. Bumi. Kuasi reorganisasi ini kemarin ya. Gimana berita? Bumi apa? Kan ada berita dia kan mau itu kuasi reorganisasi itu. Kemarin mau naik. Bumi sebenarnya menarik ya. Saya suka saham Bumi gitu. Cuman harganya saya belum suka gitu. Saya salah satu orang yang aktif pantengin Bumi terus-terusan. Bumi itu selalu di screen saya gitu. Tapi ya secara bid offer belum menarik, secara price juga belum menarik gitu. Ngincarnya di berapa? Kalau boleh, saya ngincarnya di 91-90 gitu. Jadi masih hold dulu ya, Heng? Iya, saya sih nggak sabar ya. Nggak ngejar-ngejar ya. Gitu. Nggak ngejar-ngejar. Ya kalau misalnya dia naik gimana? Ya udah, emang kenapa? Emang kiamat gitu kan? Ya kan enggak gitu. Iya, masih oke, west gitu. Ya slow aja gitu. Iya. Sekarang nggak rugi aja udah bagus gitu ya kan? Bener. Ini ada lagi pertanyaan mengenai saham apa nih? BRIS gimana? Kemarin kan rame banget itu BRIS. Gimana? BRIS ya. Risk and reward-nya sudah nggak make sense. Gitu. Sudah nggak cengli ya gitu ya. BRIS itu nggak cengli gitu bagi saya ya. Jadinya saya skip sih saham-saham gitu, saya skip dulu gitu. Bank ya. Jadi yang gede, yang besar-besar kayak yang bank tuh kayaknya masih disentimenin nih kayaknya ya. Nah justru kalau kamu mau bank yang menurut saya yang oke gitu. Kalau naik BMRI saya nggak mau gitu. Cuman kalau dari bank yang saya mau itu BBTN justru bagus gitu. Nah BBTN karena itu akumnya bagus gitu, volumenya bagus ya, tapi kebetulan harganya jatuh gitu. Karena harganya jatuh ya kita nunggu gitu, seharusnya dia reboundnya kencang. Cuman ya sekali lagi kita nunggu gitu. Kita kan bukan orang yang bikin aksi kan, ngegoreng gitu. Kita kan bukan. Kita kan gitu. Remora ya. Iya. Remora kan ikan. Kita ikan berenang ikut-ikut gitu ya kan. Remora artinya apa? Ikan yang nempel di ikan yang besar ya. Iya benar. Kita nempel di hiu gitu ya kan. Hiunya lagi berenang ke bawah gitu ya. Karena nafas kita nggak di bawah. Kita nggak bisa nafas ke dalam-dalam. Jangan ikutan gitu. Betul. Ya kan? Benar. Iya. Filosofimu tuh cocok terus loh, Heng. Iya kan saya mikirin terus sih, ini namanya apa ya? Iya, kasih filosofinya itu menarik dulu. Oh ya, ini ada yang sekarang tuh yang full auction itu loh, kan mulai rame itu. Kamu ada trik-triknya nggak untuk yang full auction? Ada dikit-dikit full auction, tapi ya full auction sebenarnya itu ya bagi orang yang nyangkut itu bencana ya, gitu sangat bencana. Tapi ya itu sangat, bagi saya peluangnya itu sangat besar gitu. Kenapa peluang FCA itu sangat besar? Karena kamu tahu kan ada beberapa saham yang dalam tanda kutip notabene ownernya belum keluar atau mereka belum exit atau bahkan mereka nyangkut gitu. Jadi ya itu bisa di watchlist banget, kamu bisa beli di harga bawah dia gitu. Kapan belinya gitu ya kan? Ya tunggu, bagi saya saya nunggu dia sekali arah gitu. Ketika dia ARB ada volume besar arah, nah saya berani ngantri di arahnya juga gitu ya kan. Karena ya bodoh-bodohan aja dia beli harga segitu gitu ya kan. Nah, jadinya
ya bisa digunakan lah. FCA itu enak loh kalau kamu dapat yang tepat ya. Hari ini 10%, besok 10%, lusa 10%, 3 hari 30%. Kamu Iya, tinggal ceknya jam 10, jam 11, jam 11, 12. jam Itu 12. lucu banget gitu. Heeh, heeh. Dikit-dikit lagi, dikit lagi. Kayak main bola Aduh, nggak lucu. ini? Gila. Kayak main ini ya, kayak main pasang Iya, pasangan gitu main, loh. iya, lucu gitu. Jadi kayak Heeh. main ya semi-semi judi lah ya, 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 setengah-setengah ya, gitu. benar-benar. Heeh. Soalnya gelap sekali, Iya, soalnya gelap semua kan, gelap gitu, nggak beatnya nggak. kelihatan kan. Tapi, Mm, nah kata orang, beat of, nah ini ya, FCA full call auction ini banyak yang bilang nggak ada bid offernya, salah, gitu. Ada mm, gitu. Kamu coba aja nge-HK arah 100.000 lot, nanti dia keluar IEP-nya berapa, itu kan offernya, udah itu aja kamu udah tahu gitu. Jadi ya, mm, mm. ya seperti itu. Kalau kamu punya barang, kamu banting aja ke ARB, kamu lihat nanti berapa orang yang pasang bid gitu. Contoh, yang diakum terus-terusan yang nggak gerak-gerak, kamu coba aja RBMS, kamu banting aja RBMS 29. Itu pasti ada yang nge-offerin, ada yang ngejaga bid gitu. Jadinya ya seperti gitu. Cuman ya FCA jangan main saham yang bermasalah ya. Kemarin ada yang ngomong ke saya main IPPE kok gitu. Gue bilang, mau nggak main IPPE? Gue bilang, enggak ah, orang ownernya aja sudah bermasalah gitu ya kan. Skip. Nah jadi ya kalau ya milih-milih juga ya, jangan main yang saham-saham nggak jelas gitu. Yang ya contoh yang di akum gede, salah satu yang saya sering lihatin, saya pantengin terus ya RBMX, BEX gitu ya kan, PBRX itu ya mereka trading ya, sama satu lagi sekarang True ya, saham TRUE, Hope juga gitu. Tapi ya terserah kalian, tinggal kalian milih aja gitu, yang gimana kira-kira menarik. Jadinya ya BSBK juga salah satu saham yang menarik ya. FCA-nya itu bandarnya itu semua di harga gocap gitu sampai 55, dia nggak mau turunin lagi gitu. Cuman sekarang BSBK di harga 57. Saya sih berharapnya di gocap ya, atau di bawah gocap bahkan gitu. BSBK berani makan. Tapi ya di 57 jadinya kurang cengli seperti gitu. Harapannya kalau misalnya kayak BSBK itu kalau nanti keluar dari full auction bisa langsung loncat Iya, arah-arah ya. itu nah BSBK nih ya, saya mungkin ngomong di sini. BSBK itu salah satu yang saya incar. Yang saya incar pakai banget itu BSBK. BSBK itu bulan Juni itu pembukaan full call auction-nya. Dia mungkin akan menjadi saham pertama yang pembukaan full call auction. Kenapa dia buka full call auction gitu ya kan BSBK? Reasonnya apa? BSBK masuk ke full call auction karena dia sahamnya di bawah gocap selama 6 bulan. Iya. Selama 6 bulan ini dia udah jagain terus BSBK di atas gocap. Dia pernah sih sekali di bawah gocap ya pas full call auction day one gitu. Cuman ya sekali lagi bursa evaluasinya kurang jelas, dia suka-suka kepala jidat dia gitu. Jadi ya ya kemungkinan besar akan dibuka ya, karena bandarnya juga sendiri menurut saya memperjuangkan itu gitu. Jadi kalau dia buka, potensi ya kalau arah BSBK ya minimal 2 kali bagi saya gitu. 35% kali 2 ya ke 100-an gitu ya, backer gitu BSBK-nya. Ya cuman sekarang resikonya ya di full call auction-nya ini Juni ini dapat enggak ya gitu. Ingat loh ya, KB Friend, ini adalah judi. Iya. Ya, jadi kalau judi ya pakai uangnya ya yang sewajarnya aja ya, benar kan? Full margin pakai BSBK, nanti kapan bukannya juga nggak jelas nih bursa ya kan? Bener. Jadi ya pandai-pandaian lah ya kita. Jangan nggak ada di trading itu nggak ada kitab suci. Jangan kan di trading. Di dunia asli aja nggak ada kitab suci. Ada Alkitab, ada Al-Quran, ada kitab Dharmayana, itu kan nggak jelas yang mana kitab suci yang benar kan. Itu kan aliran, sama lah kayak trading. Apalagi trading, mana ada kitab suci gitu. Iya benar-benar. Hengki, ada banyak yang tanya nih, kapan kita trade bar? Ayo Hengki. Iya. Juni ya Ci? Ya Juni. Bocoran ya ini ya. Kalau mau ikutan trading bareng sama Hengki, ini ada rencana kita trading bareng tapi di Semarang. Tanggal 7 Juni. Ya, untuk info nanti bisa DM saya ya. Iya. Offline ya. Offline ya, nggak mau online ya. Iya, online saya tidak mau. Offline sekalian makan lumpia di Semarang ya. Iya, kalau online banyak tuyulnya sih, nggak tahu tuyul mana nanti muncul aja gitu. Banyak tuyul ya, benar-benar. Kalau sekalian makan kuliner di Semarang enak-enak ya, Hengki ya.
Closing berpikir statement ringan. Hengki. Closing statement Hengki di market ini, kasih semangat untuk para audiens di ini gimana? Semangat nih. Apa ya? Semangat. Semangat apa ya? Supaya tetap bisa bertahan. Oke. Bagaimana? Lakukan apa yang dirimu percaya kepada dirimu gitu. Karena setiap kasus berbeda ya. Saya mungkin bisa trading, tapi orang lain belum pasti bisa trading. Mentalnya beda, keluar ke finansialnya berbeda dan segala macam. Jadi ya sebenarnya sukses itu nggak, trading itu bukan satu-satunya jalan ke sukses ya. Trading itu bukan satu-satunya cara kaya, financial freedom atau bukan gitu. Jadi ya nggak usah dipaksakan. Kalau kamu nggak percaya sama dirimu, buat apa gitu. Yang paling penting adalah ya kamu melakukan yang terbaik gitu. Kalau gagal, ya sudah kamu mencoba gitu. Maybe you lose money minus, tapi experience kamu plus gitu. Jadi ya jangan berkecil hati gitu. Makanya dari itu trading lah pakai dana yang, saya nggak mau bilang pakai dana kecil ya. Saya nggak mau pakai trading 1 juta itu nggak akan kamu belajar bagi saya gitu ya. Sekali lagi ini opini. Pakailah dana yang besar, tapi kebesaran itu tidak membuat kamu sakit kalau kamu hilang. Contoh saya ada kekayaan 1 miliar gitu ya kan. Saya trading pakai 100 juta. Nah, trading 100 juta sakit nggak kalau hilang? Ya lumayan dong gitu, 100 juta bisa makan coy gitu ya kan. Tapi ya itu yang harus digunakan gitu. Kenapa? Karena kalaupun 100 juta kamu belajar, kamu gagal, ya kamu sakit hati ya iya, tapi nggak bikin kamu kenapa-napa karena kamu masih ada 900 juta. Jadi ya harus tetap dihitung ya, harus waras, itu paling penting gitu. Ini market itu banyak tempat orang yang nggak waras gitu. Wah, saya mau berharap saya 100 juta mau jadi 100 M dalam waktu 10 tahun gitu. Gila mu gitu ya kan, ya nggak mungkin. Jadi ya harus tetap waras Harus gitu. tetap Karena logis ya. iya, Nalar, waras, logis, mikir. Kalau udah nggak waras, nah saya juga pernah masa-masa nggak waras gitu ya. Waduh, saya ya 1 bulan dari berapa ratus juta naik 100%. Wah, bulan depan bisa naik lagi. Nah, itu ciri-ciri udah nggak waras gitu. Kalau biasa ada ciri-ciri nggak waras seperti itu, apa yang dilakukan gitu? Nggak usah trading. Beneran deh, nggak usah trading dulu gitu. Udah stop aja dulu, daripada duitmu habis gitu ya. Nggak usah trading gitu. Jadi, itu ya, kewarasan itu penting. Sama nggak perlu dengerin orang ngomong apa lah ya gitu ya. Orang ngomong apa gitu, udah cuek aja gitu. Dan ya itu yang paling penting. Jadi kamu tetap fokus ke kamu gitu. Orang ngomong cuek gitu ya. Kalau berlebihan ya silakan kalau kamu mau tampol dia gitu ya kan. Cuman ya mostly ya cuek aja, karena we are fighting different battle gitu. Kita nggak bisa samain zaman perang kolonial Belanda sama zaman Roma, itu cara perangnya berbeda. Jadi ya kamu fight your own battle aja. Itu sih kalau bagi saya ya. Yang penting percaya sama diri sendiri gitu, sama yang kamu suka. Iya. Jadi closing statementnya ini, aku kalau boleh simpulin, kita harus tahu diri kita tuh seperti apa gitu. Jadi kita jangan menyamakan misalnya aku sama Hengki, kan beda. Hengki kan modelnya lebih berani. Kalau aku nggak begitu berani, tak berani-beranikan, saya berani-beranikan kayak Hengki kan nanti loss-nya lebih dalam. Kita kan juga kemampuannya juga beda. Nah, itu harus, yang penting adalah tahu diri kita sendiri, kapasitas diri kita sendiri, maksudnya resikonya kita seberapa, supaya kita bisa maksudnya tetap survive di market ini ya, Hengki. Jangan munafik ya sama diri sendiri, munafik sama jangan hipokrit lah gitu ya. It's better to make mistake ya, better than faking imperfection gitu. Artinya ya kamu nggak, ya manusia nggak perfect, tapi kamu kalau berusaha nunjukin kamu perfect ya orang nganggap kamu nggak ada masalah gitu, dan kamu nggak bisa ditolong. Dan yang paling bahaya itu bohongin diri sendiri ya, Ci ya, gitu ya. Iya benar. Iya. Ya memang yang paling susah adalah ya itu ya, jujur sama diri kita sendiri ya. Kadang-kadang kita denial seperti yang diomongkan Hengki gitu ya. Ya namanya hidup di saham ini banyak mengajarkan sih, maksudnya supaya lebih kita mengenal diri kita sendiri. Sebenarnya kita tuh kayak apa tuh kelihatan kalau kita pas trading itu ya, Hengki ya. Ya sebenarnya dalam semua kehidupan aspek kita ya mencerminkan diri kita sendiri ya gitu ya. Dari sebenarnya selain trading sih, olahraga kelihatan gitu, kayak golf gitu. Wah, ini orangnya udah tahu waktunya nggak bisa agresif, dia agresif. Wah, ini orang udah jelas agresif gitu. Wah, ini orang
udah tahu dia nggak mampu, tapi dia mainnya safe aja, main aman gitu. Oh, ini orangnya lebih konvensional gitu ya. Ya sebenarnya itu semua kelihatan. Tapi ya penting apapun itu ya fokus on your goal, don't lie to yourself gitu. Iya, Gitu. jangan bandingkan hidup kita juga nanti FOMO, orang lain gitu, orang saya kok gitu Iya. gitu kan jadi. Iya. Nah, itu malah menyakitkan diri sendiri, sudah lost, tambah nyala-nyalain orang, aduh double-double. Iya, Oke, oke. betul. Hengki, terima kasih banget buat waktunya ya, Hengki Iya, ya. thank Iya, you banget terima juga, kasih Ci. buat kamu tuh masih muda tapi ini loh. Kata-katamu tuh tajam, menusuk. Ketus iya, tapi benar. Udah banyak pahitnya di hidup, Ci. Iya, iya. Oke, oke, oke. Iya, iya. Berarti udah mengalami yang pahit-pahit, sekarang manis-manisnya ya. Amin ya, Hengki ya. Oke, terima Iya. kasih untuk Hengki, untuk waktunya. Eh, eh, rekaman ini, perbincangan ini, disclaimer on, kalau misalnya ada yang kurang kita juga mau minta maaf gitu ya. Terima kasih ya Hengki buat waktunya. Semangat buat Thank sesi you, Ci. Terima kasih. Iya, Bye-bye. bye-bye. Thank you, Dadah. teman-teman.